Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, saya Purnomo Sidi Priambodo akan mengulas mengenai pelaksanaan pengabdian masyarakat UI tahun 2020 dan berakhir pada awal 2021 ini di Desa Munjul, Kelurahan Ciareten Ilir, Kecamatan Cikunggulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya. Baik, kalau Anda mengenal, ini kita mulai dengan latar belakang dan kondisi yang ada di desa tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut. Jadi kalau ini Kota Bogor, lokasinya kurang lebih adalah 16 kilo ya dari pusat Kota Bogor kalau kita tarik secara lurus dan kalau secara lurus juga akan ya kurang lebih jaraknya 6 kilometer dari kampus IPB. Ya. Nah, untuk mencapai lokasi ini, tentunya kalau dari Kota Bogor, kita menggunakan jalan raya yang menuju Luiliang, ya, kurang lebih lewat ini, ya. Kita pasti akan melewati kampus IPB. Atau kalau dari Jakarta tentunya lewat tol lebih mudah. Tol kemudian dilanjut di sini ada tol lingkar luar Bogor, dilanjutkan ke Yasmin, kemudian bisa lewat jalan yang lebih kecil, ya, lewat Atang Sanjaya, atau lewat jalan besar yang biasanya macet di sini. Oke. Lokasinya sebenarnya adalah seperti yang kita lihat di sini, Bogor, Barat Daya Bogor ya. Itu di daerah perbukitan ya. Perbukitan. Nah, kalau kita melihat kondisi wilayahnya, jadi ketinggian tanahnya itu kurang lebih adalah 160 meter di atas permukaan laut, dan sebenarnya subur dan cocok untuk tanaman sayur mayur dan pemeliharaan untuk peternakan ya. Nah, kemudian kalau kehidupan masyarakat ini sendiri, jumlah penduduknya kurang lebih 3.000-an, mungkin kurang dari 3.000 ya, 2.000 sampai 3.000-an. Pendidikan orang dewasa rata-rata SD, SMP atau ya setingkat dengan madrasah sanawiyah. Nah, pekerjaan umumnya buruh tani, sayur mayur, peternak kecil, dan buruh kasar. Kalau misalnya buruh kasar biasanya di luar dusun. Ya. Dan informasi lagi yang lain adalah bahwa PLN, listrik PLN itu baru masuk di desa tersebut, ya di desa Munjul tersebut pada tahun 2013. Sehingga ini seluruh potensi ini meskipun kita nyatakan di sini ya punya potensi kesuburan tanah untuk sayur mayur dan memiliki potensi besar untuk peternakan, tapi nyatanya dengan dasar, dengan background atau latar belakang masyarakatnya yang masih rendah ini, maka kita bisa mengklasifikasikannya bukannya tidak sejahtera, tapi masih kurang sejahtera dan masih bisa kita tingkatkan kesejahteraan. Kita lihat di sini ada beberapa foto potensi ekonominya. Mereka sebenarnya sudah terbiasa untuk melakukan ya pertanian, umumnya sayur mayur ya, bukan beras atau bukan palawija, tapi sayur mayur, bayam, kemudian kangkung dan lain sebagainya. Dan itu merupakan komoditi utama dari warga di situ. Ya, di samping ada yang memiliki ternak kambing, mungkin sekitar 5-10 ekor kambing di situ. Jadi untuk peternakan sendiri sebenarnya karena lahannya cukup luas ya, perdesaannya cukup luas dan mereka lahannya subur sehingga sebenarnya sangat cocok untuk peternakan. Itu kurang lebih potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa Munjul tersebut. Nah, jika kita analisa penyebab yang kita sebut sebagai ketidaksejahteraan itu adalah pertama dalam masalah budaya. Ya, ketidaktahuan akan kebutuhan pendidikan. Jadi rata-rata pendidikan mereka
begitu SD lulus ya langsung jadi buruh tani. Mereka tidak berusaha untuk meningkat pendidikan, di samping secara ekonomi mereka tidak mampu, bahkan ada yang mampu tapi tidak tahu bahwa mereka bisa sekolah, bisa mendapatkan akses kesejahteraan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, di samping budaya, yang kedua yang perlu kita soroti adalah infrastruktur ekonomi yang minim. Jadi akses jalan masuk kampungnya atau masuk desanya sendiri sulit, sehingga pedagang di luar, ya pedagang atau apa ya namanya pengepul hasil tanaman, hasil ternak itu agak sulit masuk ke situ dalam jumlah besar. Dalam jumlah kecil mungkin masih bisa dilakukan seperti yang kita lihat di gambar di atas ini ya, dengan kendaraan kecil, tapi ini volumenya sangat minim, sehingga kalau kita ingin mendapatkan kesejahteraan yang lebih besar tentunya ya harus kita kita perbesar akses jalan dan juga tentunya nantinya penyuluhan peningkatan ekonomi. Jadi mereka perlu diberi penyuluhan yang lebih intens, bagaimana meningkatkan ekonomi, bagaimana meningkatkan peluang peningkatan hasil pertanian dan peternakan mereka. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu yang kita sebut sebagai agen penggerak yang dapat memicu peningkatan kesejahteraan tersebut. Jika itu diserahkan kepada aparat pemerintah setempat saja, pembangunan berlangsung tapi tidak akan bisa menggerakkan budaya sehingga mereka bisa bergerak secara cepat. Ya, dibutuhkan agen yang bisa mendidik mereka, melakukan peningkatan kesejahteraan dengan cara mendidik mereka memanfaatkan segala infrastruktur yang ada untuk bisa maju. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat yang di Amput Dosen ini, ya, yang kebetulan kami lakukan ini sangat cocok, diharapkan dapat memicu peningkatan kesejahteraan yang diikuti oleh nantinya pemahaman pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harapannya dengan Pengmas ini tidak hanya suntikan modal saja, uang mungkin bisa datang ke pemerintahan, aparat pemerintahan untuk membangunnya, tapi untuk mendorong masyarakatnya bisa memanfaatkan segala potensi yang mereka punya, infrastruktur pembangunan yang mereka punya untuk bisa meningkatkan produktivitas. Kurang lebih kalau coba saya simpulkan adalah seperti ini, ya. Jadi memang kita dibutuhkan agen. Agen itu ya kita manfaatkan aja dosen-dosen yang punya kepedulian terhadap perkembangan perekonomian atau kesejahteraan pedesaan. Ya. Nah, kita kasih gambaran ini. Ini kalau Anda lihat kanan kiri yang foto ini luar biasa suburnya ya. Mereka menanam ya sebenarnya ini adalah komoditas yang secara ekonomi itu tidak memiliki nilai yang tinggi ya. Ini perlu ditingkatkan selanjutnya. Memang diperlukan ini seperti tanaman sayuran ini, tapi sebenarnya mereka bisa memilih komoditas yang sebenarnya secara ekonomi itu memiliki value yang lebih baik daripada itu. Sehingga harus ada keseimbangan. Memang kita tahu mereka menanam sayur itu karena return-nya itu cepat. Dalam 1 bulan mereka bisa mendapatkan uang kembali dan seterusnya. Meskipun volumenya dalam arti ekonomi itu kecil, tapi mereka bisa secara rutin. Sedangkan kalau tanaman yang saya utarakan tadi yang punya nilai value yang lebih tinggi biasanya butuh waktu yang lebih panjang. Nah ini yang mereka biasanya alasannya itu. Kita sebagai pembina di pedesaan kita paham benar apa kesulitan mereka, kenapa mereka memilih yang sebenarnya berlawanan dengan teori kesejahteraan. Baik, kita lihat di sini jalan, ini mereka jalan raya, akses masuk ke desa tersebut. Kalau kita lihat, ini untuk berpapasan saja, ini kebetulan saya foto di tempat yang cukup luas ini. Untuk pelataran dengan motor aja terbatas, apalagi dengan mobil yang lain tidak bisa. Jadi kalau terpaksa kita berhadapan, salah satu harus mundur, dan itu yang sangat merepotkan dengan yang saya katakan bahwa akses masuk itu pedesaan tersebut dari 0, 300, 800, dan
1000 meter dari jalan raya yang lumrah yang bisa dilalui oleh both way, ya, kendaraan yang lalu lintas yang 2 arah. Ini benar-benar tidak bisa 2 arah, ya. Coba Anda lihat yang sebelah kanan di sini, ini sempit sekali, bahkan dengan motor pun akan sulit, ya. Bahkan untuk masuk di daerah sini pun kalau kita menggunakan mobil, ini putihnya adalah mobil saya, ini sangat mepet sekali dan sampingnya sini jurang. Oke. Kemudian juga mereka tanpa mereka sadari mereka sudah dapat pembangunan jalan betonisasi ini, sebagian ternyata tidak terawat, terkikis oleh ini ada parit besar yang pada kenyataannya sebenarnya mengikis, melakukan erosi sehingga jalannya ini bisa sebenarnya amblas di sini, ambles, ya. Ini yang sebenarnya merupakan kondisi infrastruktur yang sangat minim di desaan tersebut, sehingga kalau ini kita bisa tingkatkan, kemudian masyarakatnya bisa kita bina, insya Allah akan ada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat di situ. Nah, ada beberapa strategi sebenarnya ingin kami ajukan untuk meningkatkan kesejahteraan pedesaan. Jadi kita melihatnya secara umum, ya, tidak hanya di Desa Munjul saja, di tempat kami melakukan pembinaan dan nantinya dibantu untuk membangun infrastruktur jalannya. Tapi secara umum bahwa sebenarnya kita bisa melakukan, kalau kita membantu itu meningkatkan jenjang pendidikan dan keterampilan warga setempat sehingga bisa mendapatkan akses pekerjaan dengan gaji lebih baik di luar Dusun Munjul. Jadi mereka kita didik, mereka pintar, mereka dapat akses di luar. Tapi desanya akan ditinggalkan. Banyak warga yang memilih untuk sudah pintar, ya mendingan milih keluar. Ini jelas bukan sesuatu pilihan yang bagus, meskipun kita bisa meningkatkan, mungkin keluarga di situ bisa mendapatkan uang dari anaknya, adiknya yang bekerja di luar, tapi faktanya desa tersebut sendiri menjadi tidak produktif karena orang yang punya skill akan keluar. Nah, yang kedua, kita pasti akan mencoba untuk mendorong daerah tersebut, apalagi kalau daerah tersebut subur, menjadi sentra penghasil sayur mayur, pertanian, ternak, dengan membekali masyarakat tersebut keterampilan untuk itu, spesifik itu. Jadi bukan spesifik yang lain, ya, yang tidak ada hubungannya dengan desa tersebut, tapi adalah keterampilan yang berhubungan dengan desa tersebut. Jadi mereka tetap kita ikat, mereka tambah pintar, tapi tetap diikat dalam zona desa tersebut, sehingga mereka bekerja di situ, jadi produktif di situ. Dan outputnya adalah penambahan kesejahteraan ekonomi. Nah, yang dua ini pasti juga perlu disupport atau didukung oleh yang nomor 3, meningkatkan kualitas infrastruktur akses ke dusun tersebut, ya, dengan melebarkan jalan, kualitasnya, ada penerangannya, dan kemudian dengan peningkatan infrastruktur itu, termasuk di sini sebenarnya infrastruktur tidak hanya sekedar jalan dan penerangan saja, cuma ketersediaan, availabilitas dari air untuk pertanian, air untuk peternakan, air untuk manusianya juga perlu kita tingkatkan. Nanti akan dalam tahap selanjutnya akan kita tingkatkan. Jadi kurang lebih ada 3 ini mungkin yang perlu kita soroti adalah poin kedua dan poin ketiga ini dalam strategi kita meningkatkan secara umum, ya, meningkatkan kesejahteraan di pedesaan di Indonesia. Ya, karena kebetulan kami membina di Desa Munjul Cibunggulang Kabupaten Bogor ini, maka yang kita akan fokusnya di sana. Tapi ini sebenarnya bisa dilakukan untuk wilayah pedesaan manapun di Indonesia. Ya. Nah, strategi
Peningkatan kesejahteraan pedesaan ada. Saya coba untuk memilah-milah jangka pendek, jangka menengah panjang, dan jangka panjang. Ya, untuk jangka pendek 1-2 tahun sesuai dengan ketersediaan dana yang ada sedikit, tapi si dosen pembina tersebut memiliki peluang dengan memanfaatkan juga sumber daya pendanaan dari APBD. Kita bisa melakukan perbaikan atau peningkatan pengembangan infrastruktur ekonomi berupa di sini saya sebut pelebaran akses jalan, penerangan jalan, dan tentunya penerangan jalan yang kita tujukan di sini jika kesulitan listrik dari PLN tentunya adalah penerangan yang mandiri ya, dan perbaikan parit karena kita mengharapkan pertanian berbasis kepada ketersediaan air dari parit dan sungai. Kemudian penyediaan air bersih yang bersumber mata air yang tersedia di desa tersebut. Ya, kita harapkan kita tidak menggunakan seperti sumur bor dan lain sebagainya, tapi memanfaatkan sumber mata air yang tersedia. Yang bisa kita pompa dengan cara menggunakan sumber energi terbarukan, misalnya solar cell ataupun angin, cocoknya solar cell di situ akan kita berikan pada jangka pendek ini. Kita lakukan pada strategi jangka pendek. Nah, jangka menengahnya setelah infrastrukturnya itu tersedia dan baik, sudah kita inikan sambil jalan ya. Di jangka menengah ini kita harus melakukan peningkatan keterampilan petani dalam bercocok tanam dan beternak. Sehingga kita harapkan nanti mereka bisa memiliki tenaganya, ya harus kita selenggarakan, pasti ada peternakan yang cukup besar, yang kemudian mengembangkan plasma untuk masyarakatnya. Mungkin masyarakat memelihara 10, 20, itu mungkin cukup untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jangan hanya melihara 1 atau 2. Kalau bisa masing-masing keluarga ya punya 10. Itu baru ini. Dan untuk menjualnya sebaiknya memang menggunakan koperasi. Jadi di sini idenya adalah pada jangka menengah ini kita usulkan kita memiliki koperasi yang akan membina. Di samping kita akan melakukan penjualan, kita bisa mengatur mendapatkan bibit-bibit yang kita kembangkan di desa tersebut. Ya. Jadi kualitas dari ternaknya juga bagus, kualitas tanaman juga bagus, dan selalu kita lakukan pembinaan atau pelatihan untuk bisa, dan tanaman tidak hanya satu jenis komoditi saja, kalau bisa juga beraneka ragam karena kita melihat pasar tentunya, dan itu yang harus kita ajarkan ke warga. Jangka panjang sebenarnya adalah sustainability ya dari pembinaan usaha ekonomi tersebut. Jadi konsistensi kita sepanjang hayat, bagaimana menjaga supaya perekonomian mereka itu bisa terjaga. Ini biasanya kalau dibina, kemudian pembinanya hilang, entah pindah tempat, entah meninggal, langsung mereka drop lagi. Ini yang harus kita bisa memunculkan pemimpin dan lain sebagainya, pemimpin lokal di situ ya, yang bisa menjaga sustainability pembinaan ekonominya. Kita lanjut. Nah, kita mendapatkan hibah besarnya adalah sebenarnya 53 juta dalam 1 tahun, di mana 48 juta itu kami dapatkan dari UI, 5 juta adalah dana yang dikeluarkan in kind-nya oleh desa tersebut. Nah, tentunya desa tersebut nggak punya uang apa-apa, jadi mereka dalam bentuk in kind, artinya tenaga kerja adalah gratis semua dari mereka. Nanti kita tunjukkan di situ. Ya. Jadi yang terbayar sekarang sampai kami melaporkan ini baru 24 juta yang kami terima dari Universitas, tapi kami akan menunjukkan bahwa dengan 24 juta itu kita bisa membangun hampir 150 bahkan 200 meter pinggir parit, dan kemudian pelebaran jalan serta lampu mandiri energi ya untuk penerangan malam hari.
Kita lihat fotonya di sini, ini adalah wilayah ruas jalan yang akan kita lakukan pelebaran jalan dan perbaikan parit ya. Jadi ini ruas jalannya, kanan ini adalah lahan, sebelah kiri di sini juga lahan, tapi di sini ada parit ya. Di atas parit nanti kita akan membangun, ini ada parit juga, ini akan kita bangun tempat-tempat istilahnya kalau orang di situ menyebutnya tempat prewis. Saya nggak tahu prewis itu freeway mungkin ya bahasa asingnya. Ada tempat untuk, karena ini sempit sekali, kalau dua mobil berpapasan berarti salah satu harus masuk ke dalam lubang, bukan lubang ini ya, tapi pelebaran area ini. Nah, kita akan membangun beberapa nantinya. Ya, saya juga agak kaget juga, ternyata di luar ekspektasi saya yang saya rencanakan, karena baru mendapat satu separuh jatah untuk yang saya proposkan, saya rencanakan untuk pembangunan, di mana rencananya saya hanya membuat dua prewis, dua lokasi bersimpangan atau berpapasan ini. Ternyata malah dengan separuh ini kami sudah bisa membuat dua lokasi prewis dan bahkan membuat 150-an meter dinding parit yang nantinya akan bermanfaat sewaktu kita melanjutkan pembangunan itu. Akan sangat bagus jalannya. Jadi jalan yang kita lihat di sini sebenarnya cukup untuk satu mobil seukuran mungkin mobil pickup ya, untuk mengangkut sayuran dari desa tersebut. Jadi sangat merepotkan kalau tidak ada tempat prewis waktu mereka bertemu di tengah jalan seperti ini. Kita lihat. Nah ini sebelum kita memulai proses pelaksanaan kegiatan gotong royong membangun fasilitas itu, infrastruktur itu, ini menyerahkan uang itu, saya bagi dua termin untuk melihat akuntabilitas. Jadi saya beri seperempat berarti ya, seperempat, saya lihat mereka sampai mana, bagus, saya kasih lagi. Jadi ini cara saya untuk mengecek pencapaian pembangunan tersebut. Ini adalah Pak Suwanda, Ketua RW dari Desa Munjul tersebut. Desa Munjul itu memiliki 3 RT ya. Jadi disebut sebagai RW, rukun warga Munjul di bawah desa atau kelurahan Ciarten Ilir. Ya, kelurahannya Ciarten Ilir. Nah, ini adalah foto-foto pelaksanaan kegiatan gotong royong oleh warga setempat untuk membangun fasilitas tersebut. Jadi, kita lihat yang sebelumnya tidak terdefinisi karena pada saat ini sudah lama agak kering, tapi mau mereka aktifkan lagi. Ini namanya adalah parit. Di paritnya kemudian kita bangun lagi dindingnya. Jadi kita putuskan bahwa supaya ini tidak diambil alih kembali oleh petani, maka perlu kita bikin pembatas. Kita kuatkan dinding parit tersebut. Ini yang di luar perkiraan saya. Saya pikir saya menghitungnya itu untuk pelebaran jalan aja, ternyata luar biasa yang danai, karena mereka membeli batunya pun mereka sebagian tidak hanya beli, mereka juga mengumpulkan batu itu dari sungai yang ada di sampingnya, yaitu Sungai Ciarten. Ya. Jadi luar biasa kita bisa membangun parit itu plus kita membuat area prewis. Ya. Oke. Nah, lanjutkan. Nah, terlihat yang di tengah ini kita sudah membuat ini, ya. Membuat tembok pembatasnya luar biasa 150 meter. Yang di sebelah kanan ini belum, ya, dananya belum, tidak cukup. Bahkan nanti dana yang kedua pun kita gunakan untuk membuat pembatas lanjutannya, ya. Jadi kita memanfaatkan seoptimal mungkin dana yang kita miliki. Nah, ini
kita membangun previs yang pertama. Jadi kita bikin perluasan di sini. Nah, kebetulan kalau perluasan ini maka ada 2 dinding sungai ya, 2 dinding parit maksudnya. Nah, kita di atasnya kita menaruh ini dan sudah kita tes, ditumpangi dengan tentunya ini berlandaskan pada beton ya. Kita lihat di sini kita menggunakan dasar beton dan sudah kita bisa bangun. Jadi panjangnya kurang lebih 6 sampai 7 meter, lebar ke sananya. Jadi diharapkan ada 2 mobil yang nanti kita tunjukkan dalam foto, 2 mobil bisa berpapasan. Nah, ini yang kedua ya. Jadi ini previs yang kedua. Ini jadi para pemirsa, yang kita rencanakan kita hanya membangun 2, ternyata dengan separuh saja sudah 2 ya. Dan kita harapkan meskipun saya menyatakan ini jangan berarti terus dananya dikurangi, karena kita masih butuh, masih ada, ini baru separuh perjalanan, masih ada separuh perjalanan lagi yang harus kita tuntaskan. Semoga insya Allah dapat penyelesaian bantuan. Ya, kita lihat di sini. Ini dibangun ya. Ini cukup panjang yang di sini. Ini mungkin ada, saya hitung kemarin ada 8 meter ya. Nah, kurang lebih ini setelah ini jadi. Saya ngecek kembali setelah jadi, yang sebelumnya sudah saya ngecek 2 minggu atau 3 minggu setelah itu, sudah diberi laporan. Kemudian di sini ada lampu, tiang lampu yang saya menganggap ini masih kurang tinggi lagi, saya minta ditinggikan supaya jangan ada yang usil untuk mengganggu ininya. Jadi setiap previs ini akan ada lampu penerangan mandiri. Ya, ini mohon maaf ini mobil saya menguji panjangnya untuk manuver ternyata sudah cukup, jadi masih ada sisa sekian. Bisa dibayangkan ini mobil dengan bebas untuk papasan meskipun tidak bebas sekali, tapi ini sangat-sangat mempermudah mereka. Mereka tidak takut untuk masuk di jalan itu karena ada fasilitas untuk mereka bisa berpapasan. Ya, tidak usah harus mundur terlalu jauh. Dan di depan sini juga ada satu lagi. Ya, kita lihat. Sebelum ini adalah pengerasan dinding parit ya, sudah saya jelaskan. Kemudian ini pelebaran jalan. Ini kita masih punya sela di sini untuk mobil lain lewat. Kemarin sudah kita coba, ya ukurannya masih kecil mobil seperti mobil saya ini, jadi ya samalah truk engkel mungkin agak sulit masuk, tapi 2 mobil kecil-kecil itu dengan mudah bisa saling berpapasan. Ini ada pelebaran, kemudian ini tiang lampu yang saya nyatakan tadi. Nah, ini yang kedua. Ya, sering orang mengalami kemacetan di sini ya karena motor nggak bisa lewat, mobil nggak bisa lewat, akhirnya saling ini. Nah, dengan adanya tempat untuk previs ini, tempat untuk berpapasan ini, mereka sangat terbantu luar biasa. Ya, ini ada tiang lampunya, ini pelebaran jalannya, dan ini pengerasan dinding paritnya. Ya, ini sebenarnya mereka usul juga untuk ini dilakukan pelebaran dan lain sebagainya, tapi kita lihat seberapa yang bisa kita lakukan dengan sisa dana yang akan kami dapatkan. Jadi kurang lebih itu, kalau kami boleh melakukan konklusi, simpulan, ini berupa penutup ya. Meskipun ada musibah pandemik COVID-19 ya yang mengakibatkan pendanaan belum penuh, pengabdian masyarakat UI dengan tema Iptek untuk masyarakat, disingkat IBM, tetap bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat Desa Munjul, Ciaruten Ilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Ini yang perlu kita syukuri, poin ini. Dan di luar dugaan, yang saya ekspektasikan membangun 1 ternyata malah dapat 2 untuk separuh ini ya uang muka kemarin.
Dan satu lagi yang penting yang kami usulkan, tidak hanya untuk desa ini, tapi untuk model pembangunan berbasis pengabdian masyarakat untuk dosen. Jadi pengabdian masyarakat Pengmas melalui universitas dengan ujung tombak dosen sebagai pembina ya, memberikan dampak efektif dalam pembangunan budaya. Jadi dosennya tidak ikut membangun infrastrukturnya, tapi membangun budayanya. Dan diberi modal dengan membangun seperti ini, dosen bisa dekat dengan masyarakat dan bisa menyuntik sebagai informasi yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi supaya masyarakat desa tersebut punya role model, oh dengan Pak itu, oh dengan Bu itu pembinanya, bahwa itu yang akan bisa mendorong mereka. Kurang lebih itu laporan kami untuk sementara. Meskipun ini saya nyatakan sebagai laporan akhir seperti yang diminta. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan akhirul kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.